Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Esi Mandasari, biasa dipanggil Ibu Esi. Hari ini Ibu akan membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang pertama, kalian pasti sering dengar ya, hak asasi manusia. Tapi sebenarnya apa sih artinya? Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir. Ciri-cirinya apa sih hak asasi manusia itu? Yang pertama yaitu hakiki. Maksudnya, hak asasi semua umat manusia itu sudah ada loh sejak lahir. Yang berikutnya universal. Artinya, hak asasi manusia ini berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Jadi berlaku untuk umum ya, tidak ada pandang bulu. Tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain. Yang terakhir, tidak dapat dibagi. Jadi semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kewajiban asasi manusia. Tadi kan kita bahas hak asasi manusia nih. Sekarang yang kita bahas tuh tentang kewajiban asasi manusia. Dari kata kewajiban ya, kewajiban itu artinya segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, kewajiban asasi manusia ini seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksanakannya hak asasi manusia. Jadi, hak dan kewajiban asasi ini merupakan dua hal yang saling berkaitan ya. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Gitu. Jadi, seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Jadi, hak dan kewajiban asasi ini tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila. Yang pertama, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak kemerdekaan untuk melaksanakan agama masing-masing. Yang kedua, silanya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, menempatkan hak setiap warga untuk memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, ini sesuai nih sama prinsip hak asasi manusia, bahwa hendaknya sesama manusia bergaul antara satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menjamin hak setiap warga untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa intervensi dari manapun. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Jadi, negara memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Berikutnya, kalau tadi baru membahas tentang apa sih hak asasi manusia, sekarang kita lanjut ke pelanggaran HAM. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, atau mencabut hak asasi manusia yang dijamin undang-undang dan dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Bahkan di sini katanya masih dikhawatirkan ya, dikhawatirkan saja namanya sudah masuk ke pelanggaran hak asasi manusia, apalagi jika dicabut hak asasi manusianya.
Kemudian, apa sih faktor pelanggaran HAM? Faktor pelanggaran HAM ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, internal, dan yang kedua, yaitu eksternal. Faktor internal ini didorong untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelakunya nih, pelaku si pelanggar ini. Seperti sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran. Faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran HAM. Contohnya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kekuasaan ini nggak hanya kekuasaan pemerintahan ya, tapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain seperti kekuasaan dalam perusahaan. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM pastinya akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang lain karena penyelesaiannya tidak tuntas. Penyalahgunaan teknologi. Nah, di zaman sekarang ini memang kemajuan teknologi ini memberikan dampak yang positif dan negatif ya. Salah satunya yaitu di penyalahgunaan teknologi ini berarti dampaknya yang negatif. Kalian pernah dengar gak sih ada kejadian kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial? Jadi awalnya pertemanan, tapi lama-lama orang ini memanfaatkan kemajuan teknologi tidak sesuai dengan aturan. Jadi menimbulkan adanya pelanggaran HAM. Yang berikutnya, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, kesenjangan ini menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, tentu akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM. Misalnya, perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Hak asasi manusia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia biasa. Maksudnya ini, kasusnya tidak sampai mengancam keselamatan jiwa seseorang. Contohnya, pencemaran lingkungan secara sengaja, penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang disengaja, dan lain-lain. Jadi tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang. Kemudian pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat ini sampai mengancam nyawa manusia atau seseorang. Contohnya, pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan. Berikutnya pelanggaran HAM berat nih. Tadi kan pelanggaran HAM-nya dibagi jadi dua ya, HAM biasa dan HAM berat. Nah, HAM berat ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan ini perbuatan yang dilakukan berupa serangan yang ditunjukkan kepada penduduk sipil, seperti pengusiran penduduk secara paksa, pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, dan lain-lain. Ini masuk ke kejahatan kemanusiaan. Yang kedua yaitu kejahatan genosida. Jadi perbuatan ini dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama. Mengapa sih penegakan HAM itu penting? Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan, maka kepastian rasa aman, tentram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Jadi ketika HAM sudah tidak ditegakkan, maka dipastikan mulai adanya rasa tidak aman, rasa ketakutan, ya, sehingga menimbulkan kehidupan yang tidak rukun. Agenda utama penegakan hukum dan HAM. Yang pertama, pemberantasan korupsi. Yang kedua, anti-terorisme. Dan yang ketiga, yaitu pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Ini 3 agenda utama penegakan hukum dan HAM yang ada. Yang berikutnya, lembaga penegakan HAM. Lembaga penegakan HAM ini ada beberapa ya. Yang pertama yaitu ada Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang kedua, pengadilan HAM. Nah, pengadilan HAM ini pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia
baik itu perorangan atau masyarakat. Jadi pengadilan HAM ini menjadi dasar dari penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman bagi perorangan maupun masyarakat. Yang berikutnya ada Komnas HAM. Lalu ada Komnas Perlindungan Anak, dan yang terakhir ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Yang berikutnya upaya pemerintah. Indonesia menyambut baik kerjasama internasional dalam upaya menegakkan hak asasi manusia di seluruh dunia. Hal ini dibuktikan dengan kecaman Presiden atas beberapa agresi militer di beberapa daerah. Contohnya Irak, Afghanistan, dan yang terbaru ini Indonesia juga memaksa PBB untuk bertindak tegas kepada Israel yang telah menginvasi Palestina dan menimbulkan banyak korban sipil, wanita, dan anak-anak. Yang berikutnya, komitmen pemerintahan Indonesia dalam mewujudkan penegakan hak asasi manusia. Nah, ini dibuktikan dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2000 sampai 2004 atau Propenas dengan pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan HAM. Jadi, lembaganya yang dibentuk itu namanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Kepres nomor 50 tahun 1993 serta pembentukan Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang berikutnya pengeluaran Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta masih banyak undang-undang lainnya. Bagaimana sih berpartisipasi dalam penegakan HAM? Yang pertama yaitu saling menghormati antar umat beragama. Ini penting ya, karena negara kita sendiri memiliki lebih dari satu agama. Jadi diharapkan dapat saling menghormati. Kemudian yang kedua, tidak membunuh sesama manusia. Yang ketiga, membantu tetangga yang kesusahan. Dan yang keempat, menghargai pendapat orang lain dalam bermusyawarah. Ini hanya sebagian kecil partisipasi kita. Masih banyak hal lain yang dapat kita terapkan untuk berpartisipasi dalam penegakan HAM. Yang terakhir, contoh kasus. Yang pertama, kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Yang kedua, penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Yang ketiga, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti tanggal 12 Mei 1998. Yang keempat, tragedi Semanggi 1 pada tanggal 13 November 1998 dan yang berikutnya, penculikan aktivis pada 1997 atau 1998. Penculikan aktivis pada 1997 atau 1998. Sekian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.